Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab peluang. Ini adalah bab atau materi terakhir di kelas 10 kurikulum Merdeka. Peluang itu bisa diartikan sebagai nilai yang menunjukkan seberapa besar suatu kejadian dapat terjadi. Kemudian peluang dirumuskan dengan rumus seperti ini. Ya, PA sama dengan NA per NS. PA itu adalah peluang kejadian A. Ya, sesuai dengan huruf depannya di sini P maksudnya adalah untuk peluang. Kemudian NA, nah ini seperti di materi statistika bahwa N itu untuk banyak. Artinya kalau NA itu ya banyak kejadian A sesuai dengan soalnya. Kemudian NS itu adalah banyaknya ruang sampel. Ya, ini ya dari kata sampel. Artinya ruang sampel itu diartikan sebagai semua kejadian. Sedangkan NA adalah kejadian A. Otomatis kejadian A adalah bagian dari semua kejadian. Atau semua kejadian itu intinya adalah lebih banyak daripada yang NA. Sehingga secara teori kalau ada pecahan seperti ini dengan yang atas sama yang bawah selalu lebih banyak ya atau bisa juga sama, maka secara teori nilai PA atau peluang itu selalu dibatasi oleh 0 dan 1. 0 itu kalau kemustahilan, sedangkan kalau 1 artinya kepastian. Misalkan 1 itu peluang 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu sudah pasti, nggak mungkin. Kalau kita menggunakan kata mungkin 1 tambah 1 mungkin 2. Nah, kalau mungkin malah salah. Ya, secara teori harus ya pasti 2. Nah, kemudian ada beberapa hal yang berkaitan dengan ruang sampel, atau di sini kita singkat RS ya, ruang sampel. Jadi RS bukan rumah sakit tapi ruang sampel. Yang pertama, RS dari satu buah uang logam. Ya, kita tahu kalau sebuah uang logam diundi itu hanya punya 2 kemungkinan. Yaitu kalau nggak angka, otomatis gambar. Ya, hanya itu kemungkinannya. Artinya semua kejadian yang mungkin ada 2. Berarti kita bisa simpulkan bahwa NS kalau kasusnya satu uang logam adalah 2. Dari A1 ke yang kedua. Ini ada 2 kemungkinan. Kemudian bagaimana kalau 2 buah uang logam? Nah, kalau 2 buah uang logam berarti di sini, sebelah kanan sini ya saya tuliskan. Kalau 2 uang logam, maka jadinya seperti ini. Tadi kan kalau 1 itu berarti A atau G, ya, angka atau gambar. Ini kalau uangnya hanya 1. Kalau uangnya ada 2 bagaimana? Artinya, kalau uang yang pertama itu misalkan kejadiannya muncul angka, yang kedua itu ya bisa angka lagi, bisa gambar. Ini juga sama, kalau yang pertama muncul gambar, maka otomatis yang kedua bisa angka, bisa juga gambar. Berarti kemungkinannya kalau 2 uang logam diundi adalah bisa yang muncul angka semua, bisa angka lalu gambar. Jadi maksudnya gini, kalau kita punya uang 200 perak sama 500 perak, yang ini itu maksudnya angka untuk angka 200, sedangkan gambar untuk yang 500. Tentu ini sudah berbeda dengan yang
Kalau yang 200 muncul gambar, yang 500 muncul angka. Nah, kita tuliskan di sini GA. Terakhir di sini GG. Ini kalau uangnya ada 2. Jadi intinya adalah kalau ada 2 uang logam diundi, maka kejadian kasusnya ada 4 kemungkinan, yaitu bisa angka semua, bisa angka dan gambar, bisa gambar dan angka, serta bisa juga gambar semua. Hanya itu kemungkinannya. Berarti ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Artinya kalau 2 uang logam, pasti NS-nya adalah 4. Ya, sesuai dengan yang ada di sini. Lalu bagaimana kalau di sini yang ketiga adalah kasusnya 3 logam? Nah, kalau 3 logam begini. Ini ya, saya tuliskan di sebelah kanannya. 3 uang logam. Nah, secara teori, kalau tadi 2 uang logam gambarnya seperti ini, kalau 3 logam, ya berarti dari masing-masing yang ini masih bercabang 2 semua. Ya, masih bercabang lagi. Berarti lengkapnya begini. Misalkan ini angka, kemudian yang di sini gambar. Ini kalau uangnya hanya 1. Kalau uangnya ada 2, berarti nyabang lagi. Angka, gambar. Ini juga sama. Angka, gambar. Ya, kalau 2 uang logam. Tapi kenyataannya untuk yang ini kasusnya adalah 3 logam. Berarti kalau 3 logam, artinya ini masih nyabang lagi. Berarti angka, gambar. Ini juga sama. Angka, gambar. Ya, demikian seterusnya. Sampai yang paling bawah. Angka, gambar, terus. Nah, begitu. Berarti ya itu dia. Kalau kita tuliskan semua unsurnya di sini berarti A, A, A. Kemudian yang di sini A, A, G. Ya, demikian yang seterusnya. Ini adalah A, G, A. Yang paling bawah adalah A, G, G. Ini G, A, A. Kemudian bawahnya G, A, G. Yang di sini G, G, A. Dan yang terakhir tentu kalau gambar semua atau G, G, G. Jadi kalau kita hitung tentu di sini ada 8. Ya, atau simpelnya dari tadi 4, ini nyabang 2. Berarti 4 tinggal kalikan 2. Jadi kalau ada 3 buah uang logam, maka NS-nya selalu 8. Ya. Kemudian kita ke satu dadu ya. Dadu itu yang kalau pernah main ular tangga begitu ya, dadu. Dadu itu maka punya 6 mata dadu istilahnya. Ya, berarti kalau sebuah dadu diundi, maka ada berapa kemungkinan? Ya, tentu 6 kemungkinan, yaitu mata dadu 1, mata dadu 2, 3, sampai 6. Ya, kemungkinannya hanya ini kan kalau sebuah dadu diundi. Artinya, berarti NS-nya ada berapa? Ya, tepat sekali. NS-nya ada 6. Kita tuliskan di sini. Ya. Lalu bagaimana kalau 2 buah dadu? Ya, kalau 2 buah dadu, simpelnya kita pakai tabel. Nah, tabelnya akan saya buat di sisi kanan yang ini. Oke, ini tabelnya ya. Jadi di sini kalau kasusnya adalah 2 dadu. Nah, jadi kalau 2 dadu itu diundi, misalkan ada dadu merah sama dadu hitam. Maka kalau kita lengkapi tabelnya, maka yang baris 1, maka ini pasti 1 koma semua. Ya, karena kan yang paling kiri angkanya 1. Berarti ini 1 koma semua. Kemudian yang setelah koma ya angka di atasnya. Itu ini misalkan 1,1, 1,2,
1,3, 1,4, 1,5, dan juga 1,6. Ya, tentu kalau kita lengkapi semua, berarti yang di sini nanti 3,2 ya, 3 yang kiri, 2 yang atas ya. Jadi di sini mungkin tidak usah saya tuliskan semua, kita sudah paham. Kalau nanti di sini misalkan ya 4,3, di sini ya 6,1 ya, seperti itu. Jadi simpelnya kalau kita lengkapi semua isian di tabel ini, itulah banyaknya ruang sampel. Berarti kalau kita cermati, satu baris saja itu ada 6 kemungkinan. Padahal ada 6 baris, ya tinggal 6 dikalikan 6. Berarti kita peroleh kalau ada 2 buah dadu, NS-nya 6 kali 6 atau 36. Ya, seperti ini ya untuk materi peluang. Nah, setelah ini kita akan membahas contoh soalnya. Oke, ini contoh soal yang sudah saya siapkan. Ada 6 buah atau 4 buah ya soal yang berkaitan dengan materi peluang. Kita mulai dari soal yang pertama dulu. Jadi tadi kan rumus untuk peluang adalah NA per NS. Berarti kita harus menentukan dulu berapa nilai NA dan juga berapa nilai NS. Barulah nanti ketika kita sudah menemukan keduanya, ya tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi bahwa PA sama dengan NA per NS. Ya, kita mulai dari soal nomor 1. Nomor 1, sebuah dadu diundi 1 kali. Ya tadi ya, kalau dadu itu memiliki 6 kemungkinan, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ini ada berapa kemungkinan? Tentu 6. Itu tadi ya, NS-nya adalah 6 dari 6 yang ada di sini. Kemudian kalau NA itu sesuai pertanyaan. Di sini yang ditanyakan adalah mata dadu genap. Artinya tinggal kita cek di antara kemungkinan-kemungkinan ini mana yang genap. Berarti yang genap itu 2, 4, sama 6. Nah, ada berapa yang genap? Tentu ada 3. Kita tuliskan di sini. Artinya NA-nya ada 3. Berarti PA sama dengan NA per NS. Kita tuliskan sebagai 3 per 6. Atau kita bisa sederhanakan menjadi 1 per 2. Ya, seperti itu ya untuk soal nomor 1. Kemudian yang kedua. Sama persis alurnya, jadi kita selalu menuliskan NA berapa, NS berapa, kemudian PA. Ya, PA nanti langsung ya, NA per NS, yang atas dibagi yang bawah. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nomor 2, 2 uang logam diundi bersama. Ya, 2 uang logam berarti acuan kita yang materi ini, 2 uang logam. Artinya tadi ya, NS-nya dulu. NS-nya ada berapa? Nah ini, kalau 2 buah uang logam kan diundi ada 4 kemungkinan. Berarti NS-nya adalah 4. Kemudian NA-nya berapa? NA tadi sesuai dengan pertanyaan. Di sini yang ditanyakan adalah 2 gambar. 2 gambar itu pasti simbolnya GG. Berarti kita tinggal mencari atau menghitung GG-nya ada berapa kalau 2 logam. GG-nya tentu ada, ya ada 1 yang paling bawah ini ya. GG-nya cuma ada 1. Ya berarti NA-nya 1. Berarti NA per NS, NA-nya 1, NS-nya 4 ya. 1 per 4. Kemudian kita lanjut ke nomor yang ketiga. Nomor yang ketiga, 2 buah dadu. Nah, kalau 2 buah dadu berarti acuan kita adalah tabel yang tadi ini. Ya, itu untuk nomor 3. Ya, saya tuliskan di sini aja ya, nomor 3. Sama alurnya kita mencari NA dan juga NS. Baru nanti kita mencari PA. NA sesuai pertanyaan. NS-nya dulu yang lebih mudah ya. Tadi ingat kalau NS 2 buah dadu, karena ini satu baris ada 6 kemungkinan, 6 ada 6 baris juga ya. 6 kalikan 6.
maka 36 ya. Selalu kalau dua dadu NS-nya 36. Kemudian NA sesuai dengan pertanyaan. Yang di sini yang ditanyakan adalah yang muncul jumlah mata dadu 7. Maksudnya kan tadi ada dua dadu yang dilempar. Berarti mana aja yang kejadian kalau yang dilempar itu nanti yang muncul jumlahnya 7. Jumlahnya 7 maksudnya adalah yang dua angka itu kalau dijumlahkan 7. Berarti ya contohnya 1 sama 6 ini kan jumlahnya 7. Lalu berapa lagi? Ya 2 sama 5. 3 sama 4. 4 sama 3. 5 sama 2. Dan juga ya tentu saja 6 dan 1. Nah inilah kemungkinan-kemungkinan yang jumlahnya 7. Artinya NA-nya ada sebanyak centangan di sini. Yaitu sebanyak 6. Berarti PA sama dengan NA per NS 6 per 36, atau kita bisa menyederhanakannya menjadi 1 per 6. Ya, seperti itu ya cara perhitungan untuk nomor 1 sampai dengan 3. Nah, untuk nomor 4, nah karena kita butuh space tambahan, nanti yang sisi kanan saya hapus dulu, silahkan kalau mau ditulis. Sekarang kita masuk ke soal yang terakhir, yaitu yang nomor 4 ya. Saya tulis di bagian sini 4. Sepasang suami istri merencanakan memiliki 3 anak. Tentukan peluang mereka memiliki 1 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Nah, tadi belum saya singgung materi yang berkaitan dengan anak, tapi secara konsep sudah ya. Kita tahu bahwa kalau setiap anak itu kemungkinannya hanya ada 2, yaitu kalau nggak laki-laki ya tentu perempuan. Nah, karena ada 2 kemungkinan, berarti ini kasusnya sama dengan kasus yang uang logam tadi, karena uang logam itu juga punya dua kemungkinan angka sama gambar. Namun bedanya adalah kalau tadi yang 3 logam itu A sama G, ya kalau ini anak, ya berarti tentu laki-laki sama perempuan. Ya sehingga bagiannya begini. Laki-laki, sini perempuan, ya. Ini kan selalu kalau orang hanya memiliki 1 anak, ya tentu kemungkinannya kalau nggak laki-laki ya perempuan. Kemudian kalau punya 2 anak bagaimana? Berarti masing-masing ini nyabang lagi. Laki-laki, perempuan. Ini juga sama, nyabang lagi, laki-laki sama perempuan. Nah ini, ya kalau punya 2 anak, berarti susunan anaknya bisa laki-laki, 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 perempuan, perempuan, laki-laki, dan juga tentu perempuan semua. Ini kalau 2 anak ya. Nah di sini kasusnya ada 3 anak, berarti masih harus cabang 1 lagi. Berarti masing-masing ini kita cabangkan lagi L dan P untuk anak yang ketiga. Ini L, P. Ini juga sama ya. L, P, L, P. Ya. Artinya kalau kita tuliskan semua kemungkinannya, berarti yang paling atas tentu L, L, L. Yang ini L, L, P. Yang ketiga L, P, L. Keempat L, P, P. Ya, itu untuk yang bagian atas. Kemudian yang bawah berarti ini P, L, L. Kemudian P, L, P. Dan yang ini dulu ya. Sebelum terakhir P, P, L. Dan yang terakhir P, P, P atau perempuan semua. Jadi otomatis kalau ada kasus di mana 3 anak, maka ada 8 kemungkinan. Berarti teorinya kalau misal ada soal 4 anak, ya berarti dari huruf-huruf yang di sini masih nyabang lagi, masih nyabang L, P, L, P, begitu ya, masih nyabang lagi. Berarti ini ada 8 kemungkinan, artinya NS-nya ada 8 tentunya. Kemudian tadi NA berarti sesuai dengan pertanyaan. Pertanyaannya adalah kasus yang 1 laki-laki dan 2 perempuan. Berarti kita tinggal cek laki-lakinya 1, perempuannya 2. Berarti contohnya ini, laki-lakinya 1, perempuannya 2. Cuma apalagi ya kita yang harus jeli ya. Yang perempuannya 2, laki-lakinya 1, berarti bisa yang ini. Bisa juga yang PPL.
Berarti ada berapa cara atau berapa kemungkinan? Ya, tentu saja 3. Berarti PA. NA per NS, NA-nya 3, NS-nya 8. Ya, 3/8. Ya, seperti itu untuk materi peluang. Setelah ini kita akan membahas, atau saya beri kesempatan untuk latihan. Nah, ini dia latihan soal untuk kamu coba dengan mengacu contoh soal di bagian sebelumnya atau di video sebelumnya. Ya, silakan dicoba untuk menambah pengetahuanmu tentang materi peluang. Nah, jika nanti memang ada yang kamu mau tanyakan atau mau ditanyakan karena ada yang sulit, ya silakan bisa dituliskan di kolom komentar. Sekian pembahasan kita pada video kali ini. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.